Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti punya rencana dalam kehidupan ini. Tetapi kadang ataupun sering kita menghadapi, ketika kita merencanakan segala sesuatunya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita, melebihi dari rencana kita. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah, saya mengajak untuk kita menaikkan pujian. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Katakan sekali lagi, ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdiam sejenak. Kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tahu lagu pujian ini, kita sering mendengar pujian ini, dan ketika kita menyanyikannya, biarlah kita boleh mengatakan dengan sejujurnya di hadapan Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita.
Biarlah kita masing-masing berdoa, bersatu teduh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelayan firman beserta diaken dan penatua yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja dan di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu Advent keempat
tanggal 19 Desember 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Adrians Otnel Kudubun, Sarjana Teologia. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan, dapat menghubungi nomor telepon 082 228 422 565. Bapak Ibu terkasih, kami persilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pasal 1 ayat 21 merupakan nas pembimbing kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu.
dan menyertai-Mu juga. Jemaat Tuhan, dalam penyesalan dan kerendahan hati, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah. Kita akan mengaku pengakuan dosa secara berbalasan. Allah Bapa Maha Pengasih, ini kami datang dengan hati penuh haru bahwa sekalipun kami berlumuran dosa dan rapuh, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih karunia Yesus Sang Penebus. Kami menyadari segala kekurangan kami yang suka ikut menempuh jalan-jalan orang berdosa dan gemar duduk mencemooh dan menghakimi sesama. Padahal kami sendiri tak luput dari aib dan celah yang tidak pernah kami sadari dan akui sejujurnya. Ampuni kami Tuhan, baharuilah kami, biarlah kami belajar membenahi diri agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, tahirkanlah kembali hidup kami, karena kami ingin masa depan kami menjadi lebih baik dan mendatangkan berkat bagi sesama, terutama memuliakan nama-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Firman
Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 35 yang mengatakan demikian. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan, pujian akan disampaikan oleh paduan suara Pelkat PKP secara virtual. Tenanglah diri
Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tenangkanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyimak, membaca, merenungkan sabda Tuhan, agar kebenaran firman-Mu tidak percuma ditaburkan, dapat kami pahami, kami mengerti, dan sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini juga supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Beri kekuatan, beri kuasa-Mu supaya firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 19. Injil Lukas pasal 1 ayat 19 yang menyatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang namanya Zakaria. Zakaria yang dimaksud bukan dalam PL ya, kalau PL itu nabi. Ini yang kita pelajari, Zakaria dalam Perjanjian Baru. Dia adalah seorang imam dari rombongan Abia. Itu kita bisa baca di Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 ya. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, rombongan atau kumpulan imam ada 24. Dan satu rombongan itu bisa terdiri dari 1000 orang imam. Jadi Zakaria itu salah satu dari rombongan Abia. Zakaria ini sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Nama istrinya Elizabeth, ya Elizabeth, yang juga berasal dari keturunan Harun. Mereka berdua adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang yang benar di mata Tuhan. Tapi di mata masyarakat, nah ini kebalikannya. Di mata masyarakat mereka dianggap aib. Kenapa dianggap aib? Karena mereka tidak punya anak, padahal usia mereka sudah lanjut. Katanya karena Elizabeth itu mandul. Jadi Zakaria sering memanjatkan doa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan seorang anak. Pada waktu itu Bapak Ibu, kalau orang nggak punya anak, maka masyarakat bisa mengucilkan. Seorang suami bisa menceraikan istrinya, cari wanita lain supaya dapat anak. Jadi itu pandangan pada waktu itu. Masyarakat menilai Zakaria dan istrinya itu adalah aib.
Walaupun itu berbeda dengan pandangan Tuhan. Makanya kalau baca, coba Bapak Ibu lihat ya, Lukas 1 ayat yang ke-25. Ya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Aib Bapak Ibu di mata masyarakat memandang rendah Zakaria. Tapi Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Apapun pandangan masyarakat, dia tetap mau melayani Tuhan. Karena itu ketika tiba giliran rombongan Abia, dan ternyata dia juga kena undi untuk bisa masuk ruang Maha Kudus di Bait Allah, Zakaria mau tetap melayani Tuhan. Di dalam ruang Maha Kudus, ya saya jelaskan ya, Bait Allah itu kan terdiri dari dua, ada ruang Maha Kudus dan ada ruang kudus. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Pada waktu itu Zakaria punya kesempatan, dan dia diberi tugas untuk membakar ukupan atau dupa, ya seperti kemenyan begitu ya. Nah, ketika Zakaria sedang membakar dupa atau membakar ukupan, dia melihat ada malaikat Tuhan muncul. Lalu malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Engkau akan mendapatkan keturunan. Engkau akan punya anak dan kamu harus namai dia Yohanes. Yohanes inilah yang akan membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus." Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Tapi, ini tapinya. Setelah mendengar perkataan malaikat Tuhan, ternyata Zakaria justru tidak lekas percaya. Malah mempertanyakan kabar baik dari malaikat Tuhan itu. Minta tanda dari malaikat Tuhan. "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu terjadi?" kata Zakaria. "Bukankah usiaku dan usia istriku sudah lanjut umurnya?" Itu yang dikatakan Zakaria. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu adalah jawaban dari malaikat Tuhan kepada Zakaria. Hanya satu ayat saja, Lukas 1 ayat 19. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan itu berkata, memperkenalkan namanya dulu. "Aku malaikat Gabriel yang melayani Allah. Aku itu diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik sama kamu, bahwa kamu akan mendapat keturunan. Tapi karena kamu tidak percaya, aku akan kasih tanda. Kamu akan bisu. Bisu karena ketidakpercayaanmu itu." Kan tadi minta tanda, dikasih tanda. Tandanya bisu. Zakaria menjadi bisu sampai Yohanes itu lahir ke dunia. Untuk menegaskan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Bagi manusia memang mustahil. Bagaimana orang yang sudah usia lanjut bisa melahirkan anak? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya sudah katakan kita akan belajar dari tokoh Zakaria ini. Ada dua hal yang saya mau angkat. Yang pertama, kita belajar dari kelebihannya Zakaria. Zakaria ini ternyata orang yang setia, Bapak Ibu. Setia kepada Allah, setia kepada istri, dan setia kepada pelayanannya. Kenapa saya tadi katakan setia kepada Allah? Kalau Bapak Ibu baca di ayat 6, dikatakan di sana dia benar di mata Tuhan. Dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya dia orang setia kepada Allah. Yang kedua, dia bukan hanya setia kepada Allah, tapi dia juga setia kepada istrinya. Sebetulnya dia punya kesempatan untuk menceraikan istrinya, nikah dengan wanita lain, mendapatkan keturunan. Tapi dia tidak mau melakukan itu.
Dia mau tetap setia kepada istrinya Elisabet. Dan yang ketiga, dia setia kepada pelayanannya. Bapak Ibu, ketika masyarakat pada waktu itu memandang Zakaria itu dan keluarganya aib, dinilai buruk karena tidak punya anak, Zakaria itu tetap mau melaksanakan tugasnya sebagai imam. Dia tidak mau karena penilaian masyarakat membuatnya berhenti untuk melayani Tuhan. Pada zaman itu adalah hal yang buruk kalau seorang laki-laki itu tidak punya istri pada zaman itu ya. Atau juga punya istri nggak punya anak. Pandangan masyarakat umumnya pada waktu itu karena dianggap kena kutuk. Tapi kan baca di kitab suci, tidak pernah Allah menilai demikian. Itu hanya penilaian manusia saja. Dalam perjanjian lama nggak ada juga penjelasan tentang hal tersebut. Hanya tafsiran dari ahli-ahli Taurat saja. Itu kan apa yang dikatakan orang. Zakaria tidak mau terpengaruh dengan penilaian masyarakat. Ia tetap konsisten dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Gak mau berhenti dia. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu. Tadi saya katakan yang pertama ini tentang kelebihannya Zakaria. Belajar setia. Setia merupakan hal yang langka pada zaman sekarang ini. Kemarin ibadah keluarga penutupan pelayanan tahun 2021 saya juga menyampaikan renungan tentang kesetiaan. Zaman sekarang kesetiaan itu menjadi barang yang langka. Harus diakui. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita. Mari kita setia. Kalau dari kita sedang diperhadapkan dengan pilihan untuk tidak setia, maka kembalilah. Ayo kembali setia kepada Allah, setia pada keluarga, setia pada pasangan, setia kepada tugasmu, pelayananmu. Jangan iblis dan orang lain itu menghancurkan kesetiaanmu. Jangan karena penilaian orang membuat kita berhenti untuk setia. Kita tidak butuh penilaian orang, yang kita butuh adalah penilaian Allah sendiri. Kalau kita tulus dalam hati, benar di hadapan Tuhan, jangan ragu untuk melakukan semua tanggung jawab kita dengan baik. Setialah, ini pesan yang pertama. Apalagi ketika menyambut Natal. Mari, jangan mempersiapkan Natal hanya dengan pernak-pernik pohon Natal, aksesoris Natal, kado-kado, atau kue Natal. Tapi persiapkan hati untuk kembali komit dalam kesetiaan. Ini yang penting. Nah, yang kedua, tadi yang pertama ya tentang kesetiaan. Yang kedua, kita juga belajar dari kekurangan Zakaria. Tadi kelebihannya Zakaria, sekarang kekurangannya Zakaria. Apa kekurangannya Zakaria? Dia peragu Bapak Ibu. Zakaria memang setia, tapi dia peragu. Saya tuh ketika baca kitab kisah ini, saya tuh merenungkan begini. Kok bisa-bisanya ya Zakaria tidak percaya dengan perkataan malaikat Tuhan. Saya sampai gak percaya, kok bisa ya? Soalnya begini Bapak Ibu, dia kan seorang imam, dia seorang rohaniawan, iya kan? Dia bukan imam biasa loh Bapak Ibu. Dia seorang imam yang punya kesempatan untuk masuk ke ruang Maha Kudus Allah, mempersembahkan korban kepada Allah. Tadi saya katakan satu rombongan itu ada 1.000, sekitar 1.000. Jadi biasanya diundi untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Zakaria dapat undian 1:1.000. Peluangnya waduh 1:1.000. Dan dia dapat. Kalau bukan karena Tuhan.
Nggak mungkin. Jadi dia orang yang beruntung, punya kesempatan masuk ke ruang Maha Kudus, punya kesempatan untuk berdoa di ruang Maha Kudus Allah di Bait Suci. Tapi kok bisa nggak percaya dengan perkataan malaikat Tuhan? Kan begitu kan ya? Kok bisa seorang Zakaria itu meragukan perkataan malaikat Tuhan? Sampai-sampai dibuatnya bisu untuk menjadi tanda bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu sungguh terjadi. Ya, tapi itulah realitas kehidupan. Dan kita belajar dari kekurangan Zakaria ini. Artinya begini Bapak Ibu, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin melayani, ya memang itu baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah meyakini apa yang dipercayai. Jangan sampai orang tekun dalam hal-hal rohani, tapi justru bertolak belakang dengan apa yang dia yakini dan imani. Keduanya harus beriringan. Jangan seperti Zakaria ini. Dia seorang imam loh, pelayan Tuhan, tapi nggak percaya. Nggak jamin kalau begitu. Orang yang sibuk dalam hal rohani, bicara tentang hal rohani terus, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa mukjizat Tuhan itu bisa terjadi. Ini pelajaran bagi kita. Jangan contoh Zakaria. Kita harus aktif memang dalam kegiatan rohani, tapi seharusnya beriringan dengan iman percaya kita. Demikian juga ketika kita hendak merayakan Natal nanti ya. Orang kalau udah merayakan Natal, pasti itu, kalau saya selalu katakan, keluar dari persembunyiannya. Ya saya terus terang saja, gedung gereja yang biasanya ya kurang padat, kalau hari Natal itu penuh semua. Natal itu seakan-akan merupakan sebuah kegembiraan. Tapi pertanyaannya, apakah betul kita menghayati Natal? Apakah betul kita mempercayai si pemilik Natal itu sendiri? Jangan-jangan kita pegang kado Natal, tapi kita tidak tahu apa isinya. Inti dari Natal itu adalah Yesus, Bapak Ibu. Tidak salah kalau kita mempersiapkan, tadi saya sudah katakan, segala sesuatunya untuk merayakan Natal. Tapi jangan sampai Yesusnya diabaikan. Yesus itu yang paling penting dalam peristiwa Natal. Karena itu ketika kita merayakan Natal, mari katakan, Tuhan, aku ingin percaya Engkau Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Kau telah datang ke dunia. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Dari segala pernak-pernik kegembiraan Natal. Tidak salah kita merayakan Natal, tapi jangan lupa hati kita harus selalu diserahkan kepada sang pemilik Natal itu, yakni Yesus. Ini yang kedua yang kita pelajari dari Zakaria. Kita belajar dari kekurangan Zakaria. Jangan seperti Zakaria. Jangan hanya sibuk dengan urusan kerohanian. Kita rajin berdoa, beribadah, tapi kita tidak mempercayai kuasa Tuhan yang bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Yesus sungguh-sungguh di hati. Kita akan mempersiapkan Natal. Biarlah Natal ini bukan hanya kita rayakan kulit luarnya saja, tapi kedalaman intinya makin mencintai dan percaya akan Yesus. Amin.
Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami mengangkat syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami boleh membaca dan merenungkan kembali sabda-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh kami dapat praktekkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan negeri ini agar negeri ini tetap dalam anugerah Tuhan. Berbagai persoalan pergumulan yang dihadapi, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Pandemi COVID-19, bencana alam yang sedang terjadi di berbagai tempat, Tuhan tolong. Supaya kami sebagai masyarakat satu bangsa, satu negara, bisa saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Khususnya pandemi COVID-19, agar kami bisa mematuhi protokol kesehatan. Kami bisa melewati pergumulan ini bersama ya Tuhan. Kami mendoakan bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus GPIB dalam tingkatan sinodal, mupel dan regio. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu ada menemani, supaya GPIB tetap menjadi berkat bagi masyarakat secara umum. Kami berdoa secara khusus bagi Maranatha Surabaya. Tuhan memberkati persekutuan kami, Tuhan memberkati para pelayan-Mu, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau tolong, menjamah, memulihkan kondisi mereka. Ibu Endang Hartadi, Bapak Ahmad Kustomo, anak Victoria Krismanto, Bapak Martin Kaunang, Bapak Bambang Santoso, Ibu Stella Timisela, Ibu Alfiati, Bapak Matius Tamonsang, anak Felicia Pelupesi, Ibu Fransina Jani, Bapak Milkianus Abrahams, mereka dalam proses pemulihan. Dan juga jemaat lain yang sakit, Ibu Lisie Wambrau, kami juga turut mendoakan. Biarlah saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit ini tidak goyah, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Mempercayai bahwa mukjizat pasti mampu Tuhan kasih dan berikan yang di luar akal pikiran mereka. Tolonglah mereka Tuhan untuk terus berharap hanya kepadamu, menantikan pertolongan-Mu.
kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati untuk keluarga yang sedang berduka, keluarga besar Hendrik Durleben, di mana Engkau telah panggil pulang anak terkasih Ruth Nati Kaila Durleben, dan tadi siang sudah dimakamkan. Biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga untuk bisa menerima kenyataan yang Tuhan sudah tentukan terbaik bagi almarhumah. Tuhan berkati untuk keluarga mereka yang berduka agar tetap kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Kami berdoa ya Bapa ya Tuhan kami, bagi warga jemaat kami yang sedang dalam pergumulan masalah kehidupan. Tolonglah ya Tuhan, agar ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan, baik masalah pribadi maupun masalah keluarga. Ada masalah ekonomi, mungkin juga ada masalah untuk mencari pekerjaan, atau masalah-masalah lain Tuhan. Kami tidak tahu, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau akan menolong seluruh warga jemaat dalam setiap pergumulan kehidupan. Bahkan di luar warga jemaat yang ikut beribadah bersama dengan kami pada saat ini, Tuhan juga memberkati, agar ketika setelah selesai ibadah ini, kami semua boleh menerima berkat dari Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja maupun lewat live streaming. Tuhan berkati, supaya ya Tuhan anugerah-Mu dirasakan bagi kami semua. Kami berdoa bagi yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan juga memberkati dan menolong agar pertambahan usia ini membuat yang berulang tahun makin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa ya Tuhan kami, untuk keluarga-keluarga yang secara khusus kami mau doakan. Bapak Matius Tamonsang, keluarga Bapak Lukas Metanila, keluarga Joko Supriyanto, keluarga Karolus Oya, keluarga Diki Kiuk. Tuhan memberkati mereka yang kami sebut nama keluarga mereka di hadapan-Mu di dalam ibadah minggu sore ini. Biarlah kasih setia-Mu tetap dinyatakan sama seperti Engkau telah memelihara hidup mereka di waktu-waktu yang lampau. Ya Bapa, ya Tuhan kami, masih banyak hal yang kami mau panjatkan kepadamu, tapi satu hal kami percaya, Engkau mengetahui lebih daripada apa yang kami pikirkan. Karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau serahkan doa-doa pribadi kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan pujian akan kembali disampaikan oleh Kolintang Pelkat PKP.
dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat dimohon berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela kami, tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, dan berkati untuk pekerjaan guna memuliakan nama-Mu di pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya pada beberapa informasi penting dari Warta Jemaat Minggu 19 Desember 2021. Kami akan membacakannya, ada 2 berita duka. Yang pertama, telah dipermuliakan oleh Bapa di sorga pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 18.30 WIB di rumah Jalan Mojok Langgru, Lor 68I, Surabaya. Ibu Eli Ronkes, usia 89 tahun, dari sektor pelayanan 1. Ibadah pelepasan telah dilaksanakan pada hari Senin, 13 Desember 2021, pukul 10 WIB, dimakamkan di tempat pemakaman umum Keputih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Surabaya menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Berita duka yang kedua, telah dipermuliakan oleh Bapa di sorga pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 22.45 WIB di Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya, anak Ruth Nati Kaila Alberta Dorleben pada usia 1 tahun dari sektor pelayanan 3. Alamat duka Jalan Gading Karya 2 nomor 41. Ibadah pelepasan telah dilaksanakan pada hari ini pukul 11 di rumah duka dan telah dimakamkan pada pukul 12 di TPU Keputih, Surabaya. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Surabaya menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Pemberkatan perkawinan. Telah mengajukan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Maranatha Surabaya pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 10 WIB, saudara kita yang terkasih, saudara Emilia Yuliana Waratau dan saudara Hendrik Albert Dorleben. Pengembalaan persiapan telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 19 WIB di Konsistori Maranatha Surabaya oleh Pendeta Adrians O. Kadubun, SSI Teol. Apabila ada hal yang perlu diketahui oleh warga jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Surabaya pada setiap hari kerja. Sakramen Baptisan. Sakramen Baptisan di akhir tahun 2021 dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di gedung gereja. Penggembalaan persiapan akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 19 WIB di Konsistori Maranatha Surabaya. Nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dilihat pada warta jemaat. Warta audiovisual sejenak akan disampaikan beberapa informasi kegiatan dalam bentuk tayangan video berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan ibadah menyambut Natal Minggu 19 Desember 2021 jam 5 sore dengan pelayan firman Bapak Pendeta Adrians Otnel Kudubun. Ajak rekan sahabat dan keluarga Anda untuk hadir di ibadah menyambut Natal Minggu 19 Desember 2021 jam 5 sore.
Dan jangan lewatkan perayaan Natal Jemaat tepat di hari Minggu 26 Desember 2021 jam 5 sore. Jangan lupa ajak rekan, sahabat, keluarga hadir di perayaan Natal Jemaat Minggu 26 Desember 2021 jam 5 sore. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda jemaat yang rela hati mendukung dalam doa dan dana untuk berkat bagi kota. Terima kasih, mari tetap menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Warta berikut, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada jemaat yang merayakan pada periode tanggal 19 Desember sampai dengan 25 Desember 2021. Dan terakhir, warta keuangan. Jumlah persembahan dan warta keuangan dapat secara lengkap dilihat pada warta jemaat yang sudah dibagikan lewat WA. Demikian warta lisan minggu ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman dan bersama majelis jemaat yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat hari Minggu Advent keempat
dan selamat menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.